wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua pada hari yang berbahagia ini. Segenap teman-teman dari PDBI Kabupaten Tangerang akan melakukan UMKM di Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. UMKM ini mempunyai tujuan bagaimana kita melihat dari proses produksi sampai hasil akhirnya. Dan kita berharap dalam UMKM ini akan memberikan nilai tambah tidak saja untuk pelaku UMKM sendiri, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para teman-teman PDBI. Sukses selalu, lancar, dan maju terus PDBI. Ini kami tim dosen PDBI mengucapkan terima kasih kepada Pak Joni keluarga beserta segenap karyawan yang telah berjibaku, kalau saya katakan sudah memberikan perjuangan yang luar biasa di dalam memproduksi tahu di Desa Sodong Kanoga, Kecamatan Tiga Raksa. Nah, ini juga hal yang sangat bermanfaat juga untuk kami dari PDBI sebagai pendampingan UMKM di tempat Bapak. Semoga kita ke depannya juga bisa saling bersinergi, saling bekerja sama. Untuk itulah kami dari PDBI Kabupaten Tangerang ini akan menyerahkan piagam penghargaan kepada Pak Joni. Semoga diterima dan mempunyai manfaat ke depannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumardi SEMM sebagai dosen di Prodi Manajemen. Pada hari ini kita ingin menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan PKM kita di pabrik tahu, dan kita menyampaikan secara lugas dan secara jelas bahwa untuk menciptakan suatu produk dengan kualitas yang tinggi, yang pertama terutama adalah menjadi penting dan juga sekaligus pemilihan mana yang berkualitas untuk menciptakan hasil produksi yang baik. Yang keduanya adalah di tingkat kebersihannya. Dengan kebersihan secara mendalam dan dengan kebersihan secara rutin dan diperhatikan, ini juga bisa berdampak kepada kualitas tahu yang lebih baik. Masalah kebersihan lingkungannya. Kebersihan ini terutama dari limbah tahu itu sendiri. Dan limbah ini bisa dipergunakan sebagai pakan ternak dan juga bahkan airnya bisa dipergunakan sebagai pupuk. Namun harus terus menjaga higienis agar tidak menciptakan suatu gangguan terhadap lingkungan, dan limbah-limbah pencemaran lingkungan juga harus diperhatikan. Jadi PDBI atau Perkumpulan Dosen Nasional Indonesia ini akan bersinergi kepada UMKM, khususnya yang kali ini kita lakukan PKM adalah perusahaan atau pabrik tahu. Ya, tujuan kita sinergi untuk mengangkat UMKM ya di tengah-tengah masyarakat supaya mereka lebih giat, lebih bangkit lagi, lebih hidup lagi. Dari semua UMKM yang ada di wilayah kami, ya kami akan bersinergi untuk melakukan suatu pembinaan agar mereka lebih maju, lebih berkembang, dan tentu yang diharapkan adalah hasilnya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Slamet Rianto, saya dosen Prodi Manajemen. Hari ini kita sedang melakukan atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mengangkat tentang produk tempe tahu di wilayah Sodong, Kabupaten Tangerang. Jadi tujuan kami untuk berkunjung ke home industri tempe tahu ini bertujuan untuk mengangkat UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang agar lebih dikenal oleh masyarakat luas bahwa inilah produk tahu tempe yang dihasilkan dari kacang kedelai. Itu pun juga produk dari petani-petani yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Jadi kita sinergi antara universitas dengan para UMKM di wilayah Kabupaten Tangerang. Tujuan kita adalah selain kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, kita juga ingin mengenalkan para pengrajin di wilayah Kabupaten Tangerang agar lebih dikenal oleh masyarakat bahwa ini inovasi produksi yang bisa dikembangkan atau menjadi alternatif pilihan usaha di wilayah Kabupaten Tangerang khususnya, dan umumnya bisa sampai kepada ranah nasional bahwa ide produktivitas, ide dari kreativitas para UMKM ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Dari sisa produksi tahu, produksi tempe ini ada namanya gambas. Jadi ini bisa ditumpang sari kegunaannya untuk peternakan lele. Kemudian ada ayam. Jadi hasilnya juga, walaupun itu hanya sifatnya sudah menjadi istilahnya sisa ya, sisa produksi yang bentuknya namanya gambas, ini bisa berdayakan lagi untuk mendukung tambahan makan ternak. Di sini Bu Ais ini selain ternak lele juga ternak ayam. Jadi ini dengan sisa produksi ini bisa tetap dimanfaatkan. Jadi semua dari produksi sampai dari hulu dan sampai hilir, ini produk ini bisa dimanfaatkan. Jadi selain tahu untuk konsumsi alternatif pangan, jadi sisa dari produksi dalam bentuk gambas ini bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Libriantono dengan FIDN 0415106302. Hari ini kita berkunjung ke salah satu UMKM di daerah Tangerang Kabupaten. Ya, alhamdulillah kita sudah lihat proses terjadinya pembuatan tahu. Namun demikian masih dalam taraf yang sederhana. Ini merupakan satu tantangan juga dalam era globalisasi ini ya, di mana pekerjaannya semua masih menggunakan konsep manual. Nah, saran saya ya sebaiknya kalau memang bisa ditingkatkan lagi mutunya, tentunya dengan jumlah yang juga diimbangi dengan jumlah yang banyak. Ya, selebihnya kita menggunakan teknologi akan lebih mudah di dalam prosesnya. Demikianlah dari saya, semoga perusahaan UMKM ini bisa maju dengan adanya kunjungan kita ke UMKM ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Maruma sebagai dosen manajemen di Antara.
kami di sini dalam sesi kunjungan kerja dalam segi UMKM untuk pengabdian pada masyarakat. Di sini kami mengembangkan mengenai produksi UMKM dengan konsentrasi di bidang produksi tahu. Ini dari proses awal pembuatan produksi sampai proses penjualan. Di sini titik beratkan pada proses dan pengembangan bisnis. Dengan UMKM ini kita bisa menekan biaya produksi, tetapi bisa ibaratnya menjual atau mempunyai pangsa pasar yang luas. Perkenalkan, nama saya Dedi Pusupujia, saya dosen akuntansi di Universitas Tangerang Raya dengan nomor NIDN 0405188103. Ya, hari ini kita berada di UMKM Tahu Ibu Eis di Kecamatan Tiga Raksa, tepatnya di Desa Sodong. Di sini kami akan melakukan PKM di mana kami akan melakukan perbandingan antara harga kedelai impor dan kedelai lokal, di mana perbandingan tersebut akan kita lakukan agar bisa meningkatkan atau menurunkan biaya kos dari UMKM tersebut. Karena UMKM ini merupakan UMKM lumayan terbesar di Kecamatan Tiga Raksa yang memasok dari kebutuhan untuk Cikupa sampai dengan pasar Tiga Raksa. Nanti kita akan bertanya kepada pengurusnya dan pengolahnya untuk harga kedelai impor dan kedelai lokal yang digunakan di UMKM Tahu Ibu Eis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silawati, dosen program studi akuntansi dengan NIDN 0417118804. Di sini saya berada di Desa Sodong Tiga Raksa. Di sini sedang mengadakan PKM di UMKM Tahu Tempe. Di sini saya akan melihat bagaimana proses produksi tahu tempe, dan kemudian kita akan mengetahui berapa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha di dalam proses produksi tahu tempe tersebut. Direndam selama 1 hari untuk bahan dasar pembuatan tahu. Ini tahu yang sudah direbus, ini tadinya warnanya putih seperti itu, sudah direbus, ini langsung bisa dimakan. Halo, enak. Bikin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesna Purawan, dosen Universitas Tangerang Raya, Prodi Manajemen. Kali ini berada di Desa Sodong, Kabupaten Tangerang. Ini berkaitan dengan industri usaha tahu UMKM, terkait dengan kewirausahaan lokal yang ini sebenarnya gampang dilakukan oleh banyak orang, tapi memang kebutuhan keberanian untuk melakukan sebuah usaha. Nah, ini salah satunya adalah kita melihat dan kita studi bagaimana kemudian mengembangkan tahu, industri tahu dan tempe. Nah, kali ini di tempat ini baru memproduksi tahunya, tetapi tahunya ada beberapa ragam, ada tahu putih, kemudian ada tahu yang kuning yang digoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soehartono, dosen Universitas Tangerang Raya, dan saat ini mengampu mata pelajaran atau materi manajemen perubahan. Pada pagi hari ini, tanggal 28 September 2024, saya berkunjung ke wilayah
Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, di mana saya melihat ada produksi tahu dan tempe di UMKM wilayah Sodong di sini. Kalau saya melihat sistem produksi dari aspek manajemen perubahan, sistem produksi masih menggunakan manual, dan ini bisa dikembangkan dengan sistem produksi dengan menggunakan mesin. Diharapkan dengan menggunakan sistem produksi menggunakan mesin dapat meningkatkan produktivitas daripada produksi tahu dan tempe. Tentu kalau produktivitasnya meningkat, hasilnya efisiensi pun dapat ditekan. Di satu sisi sumber daya manusianya juga harus mengikuti, ya, harus mengikuti dengan sistem produksi yang baru, sehingga kalau efisiensinya bagus, produktivitasnya bagus, juga mampu berkompetisi dengan produk-produk lain untuk produksi tahu dan tempe. Demikian, terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, nama saya Jaka Slameta dari Prodi Manajemen S1. Kebetulan saya mengajar ekonomi makro, jadi sekarang melakukan kegiatan PKM di daerah Sodong Tiga Raksa, UMKM tahu. Ini di sini kita akan menggali dan sebisa mungkin memberikan solusi bagaimana kalau terjadi perubahan-perubahan secara makro, misalnya terjadi inflasi atau impor kedelai di stop atau pas impor kedelai dikurangi, kan itu akan menjadi masalah bagi UMKM ini, sehingga harus dicari solusi yang terbaik. Kira-kira itu saja. Mudah-mudahan nanti dalam PKM ini bisa memberikan manfaat bagi UMKM maupun bagi para dosen dan anggota PDPI sendiri. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita siap-siap untuk melaksanakan program PKM kita. PKM kita hari ini ke pabrik tahu tempe, ya. Jadi sesuai dengan amanah dari Dikti bahwa dosen itu harus punya kegiatan pengabdian masyarakat, dan kita akan laksanakan itu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Sundoro. Saat ini saya mengajar di Universitas Tangerang Raya di mata kuliah perpajakan. Pada hari ini tanggal 29 September 2024 kita melaksanakan PKM pengabdian kepada masyarakat bersama rekan-rekan dari PDPI Kabupaten Tangerang, yang mana kunjungan ini kita lakukan yang pertama agar kita selaku dosen bisa lebih tahu bagaimana proses produksi terjadinya pembuatan tahu di UMKM ini. Kemudian yang kedua, kita sudah melihat bahwa UMKM ini sudah patuh dan taat pada asas-asas atau peraturan perpajakan. Walaupun masih ada kekurangan, tetapi nanti itulah tugas kami selaku dosen di sini memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih patuh lagi dan benar dalam melakukan pelaporan perpajakan, terutama di SPT masa PPh 21 dan juga PPh badan. Walaupun UMKM tetap harus membuat laporan, ya, karena pemerintah sudah memberikan kebijakan bahwa pajak untuk UMKM itu 0,5%. Nah, jadi saya lihat di sini sudah cukup patuh. Kemungkinan nanti akan kita tingkatkan lagi di dalam asas-asasnya, terutama masih ada kekurangan-kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita di sini ingin melihat lagi bagaimana proses produksi serta marketingnya, karena begitu kompetitif banyak pengusaha-pengusaha juga di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga usaha UMKM di sini, Bu Ois ini bisa lebih berkembang dan juga bisa bersaing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Raden Hasan. Mata kuliah yang saya ajar adalah bank dan lembaga keuangan lainnya. Di mana kita sekarang ini lagi berada di pabrik tahu tempe Bu Ois yang berada di lokasi Kampung Sodong, Desa Sodong.
di mana usaha tersebut sudah berjalan dan kita coba untuk mengangkat kembali di sini bagaimana usaha yang dilakukan Ibu Is ini supaya bisa lebih besar lagi. Dengan apa? Dengan cara kita bantu mereka untuk memberdayakan, menggunakan, memanfaatkan fasilitas yang ada dari pemerintah. Salah satu contohnya adalah dengan mengarahkan mereka untuk mengembangkan usahanya kepada Bu Is ini kita arahkan dengan memberikan arahan agar ini bisa berkembang penggunaan dana. Dana ini bisa didapat dari mana? Dari bank terdekat, misalnya saja dari Bank BRI. Dengan syarat-syarat yang cukup mudah, nantinya usaha ini ke depannya diharapkan bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih maju lagi dengan pemasaran yang lebih menjangkau, lebih luas lagi ke daerah-daerah sekitar yang ada di Tiga Raksa ini. Harapan kedepannya adalah perusahaan ini atau pabrik tahu tempe ini bisa lebih menyerap banyak lagi tenaga kerja atau karyawan, di mana bisa membantu peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dan warga sekitar khususnya serta warga Tiga Raksa secara umumnya. Selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat di UMKM Tahu dan Tempe Desa Sodong Manoga, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, saya Aris Setiawan, anggota Perkumpulan Dosen Multi Indonesia dan juga dosen Prodi Manajemen Untara. Hari ini kita akan melakukan pendampingan kepada UMKM yang kaitannya dengan pertama menyusun profil usaha dan melengkapi legalitas. Yang kedua, membuat perencanaan usaha, kemudian ada konsep perluasan produksi dan juga pemasaran ke pasar digital, dan yang terakhir adalah menyusun laporan keuangan UMKM. Tujuan kesemuanya itu adalah untuk meningkatkan taraf pelaku usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Kala Kusumajati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Tangerang Raya. Adapun maksud dan tujuan saya di sini adalah bagaimana bisa memberikan sentuhan atau memberikan warna dukungan dari sudut pandang bahasa Inggris ya. Paling tidak ada 3 poin penting bagaimana peranan bahasa Inggris bisa mendukung UMKM ini. Yang pertama, menjangkau dari sisi networking dan marketing. Dengan penguasaan bahasa Inggris yang baik tentunya akan membuka peluang kerjasama ke sektor-sektor lainnya seperti restoran internasional ya, dan hotel ya sejenisnya. Kiranya itu semakin terbuka luas ya, semakin mempunyai akses. Peranan yang kedua dalam dukungan bahasa Inggris terhadap UMKM ini adalah dari sisi akses ke informasi. Dengan kita punya bahasa Inggris, kemampuan atau pendampingan bahasa Inggris, akses ke informasi semakin lebar ya. Contohnya seperti kita lihat artikel-artikel internasional atau tren-tren dunia UMKM tahu tempe ini apa yang sedang berkembang ya. Riset-risetnya mana yang sedang unggulan, yang sedang booming saat ini, itu bisa membantu sekali untuk menaikkan omset maupun menaikkan jaringan dan lain-lain ya terhadap UMKM ini. Dan yang terakhir itu dari sisi SDM ya, dengan kita mempunyai kemampuan bahasa Inggris, SDM pelaku usaha juga semakin meningkat dan ini bisa memberikan banyak sekali manfaat ya. Seperti misalnya apabila ada orang asing yang ingin berkunjung atau ingin terjun langsung bagaimana melihat prosesnya atau bagaimana mengetahui seluk-beluknya baik secara online maupun offline, itu bisa di-cover dan bisa di-handle. Jadi sekali lagi peranan bahasa Inggris khususnya dalam hal ini adalah Untara ya, FKIP Prodi Bahasa Inggris Untara mendukung UMKM di sekitar kampus ini ya untuk lebih berkembang dan lebih maju lagi ya, untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai daya tahan pangan, daya tahan kewirausahaan yang semakin maju ke depan. Begitu. Siap. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Henry Kalika Andri, NIDN 0427127707 dari kampus Universitas Tangerang Raya. Kami saat ini sedang berada di lokasi UMKM pembuatan tempe dan tahu ya. Khususnya di sini lagi proses pembuatan tahu.
Nah, kalau kita lihat dari sisi harga pokok produksinya, bahwa pembuatan tahu ini pastinya terbuat dari kedelai ya. Jadi harga pokoknya tertuju pada berapa besar biaya kedelai yang harus kita keluarkan di awal. Nah, saat ini mungkin harganya sedang cukup naik ya dari sebelumnya, sehingga perlu diperhatikan harga dari sisi jualnya agar tercipta margin yang memang bisa menutupi biaya-biaya khususnya operasional dari UMKM tahu ini gitu. Kedepannya mungkin produksi ini bisa lebih banyak kuantitasnya dan juga diperbaiki kualitasnya, sehingga bisa lebih banyak pasaran yang menjangkaunya, tidak hanya di wilayah Tiga Raksa ini maupun di wilayah di seluruh Tangerang ya, seperti itu Pak. Ya, kalau misalnya membuat sedikit tentu biaya tetapnya besar, tapi kalau bikinnya agak banyak seperti yang 460 kilo, tentu biaya tetapnya akan tertutup. Tapi kalau kita bikin misalnya cuma 100 kilo, ini biayanya nggak cukup biaya tetapnya. Jadi hanya cukup untuk biaya tetap, jadi tidak ada untung. Jadi kalau kita proses pembuatan tahu, harus menghitung dulu biaya tetapnya per unitnya. Setelah tahu menghitung per unitnya, baru kita bisa mungkin total produksi dikali dengan biaya unit tambah dengan biaya upah tambah dengan biaya bahan, itu untuk menentukan harga per unit dari tahu yang telah diproduksi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya namanya Bagus Digantomo, SMMM. Saya ngajar di Utara, mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, kita hari ini kunjungan ke pabrik tempe dan tahu untuk pelatihan dan pendampingan UMKM. Gimana sih caranya proses produksi tempe yang dengan biaya yang murah tapi tidak menurunkan kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ahmad Firdaus, dosen di Manajemen Utara. Dalam hal kita melakukan PKM bersama PDPI Utara, jadi diharapkan untuk pengembangan usaha tahu ini, karena ini usaha turun-temurun dari keluarga, diharapkan bisa lebih berkembang lagi dengan menggandeng para pemberi kredit lunak dan juga pemerintah memberikan perhatian khusus untuk pengembangan UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Untara semester 7 Fakultas Manajemen. Nama saya Nur Fala dan ini rekan saya. Saya Fakultas Manajemen semester 7. Ya, kita sedang berada di Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa untuk melaksanakan PKM pengabdian kepada masyarakat di pabrik tempe, yang mana bertujuannya untuk menambah wawasan kita semuanya, sehingga kita bisa tahu proses dari mulai persiapan sampai dengan pembuatan, bahkan sebagai kepada pemasaran, dan kita bisa mengilustrasikan, mempraktekkan saat nanti kita lulus. Untuk itu kami bertiga mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk bisa turut serta dalam kegiatan seperti ini yang diselenggarakan oleh Universitas Tangerang Raya ke depan. Demikian itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa ya? UMKM Ibu Uis di hari kedua ini pada tanggal 29 September 2024 telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Pak Joni beserta segenap keluarga yang ada di sini dan para karyawan, kami PDPI Kabupaten Tangerang bersama dengan Tangerang Raya. Terima kasih dari penyambutan, dari
kita bisa sharing dan sebagainya. Semoga tidak saja pertemuan selesai di sini, tapi kita bisa mempererat silaturahmi di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Pak Gubernur. Saya juga banyak